Kalau kita ingin mendapatkan hasil tani yang bagus, hasil padi yang bagus, cari bibit yang bagus, jadilah padi yang hasil yang bagus. Berarti kalau dalam memimpi butuh apa sih jadi pemimpin, sosok pemimpin yang bagus? Tadi ada kriteria-kriterianya. Iya. Terus bagaimana kalau misalnya kita punya pemimpin yang basicnya udah maaf gitu kan, kurang bagus, dipaksakan karena emang dia punya uang, punya power, akhirnya jadi, berarti kita punya pemimpin yang gagal, kan seperti itu ya. Hari pimpinan ketemunya juragan, rakyat mencari imam, ya imam ketemunya tuan. Maka jangan heran jika ada mafia di peradilan, jual beli pasal dan hukuman, yang kuat bayar pasti menang. Katanya zaman sudah reformasi, tapi hukum masih bisa dibeli jadi barang dagangan objek korupsi, nggak punya malu dan harga diri. Kira selamanya rakyat kita bodoh, jika rakyat marah tidak pasti akan roboh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Sabda Akhir Pekan, channel yang membahas tentang sesuatu yang penting gak penting. Saat ini telah hadir bersama saya seorang politisi sekaligus aktivis sosial yang walaupun secara geografis tinggal di desa, tapi menurut saya sosok di sebelah saya ini sosok politisi desa yang berpikiran kota. Bisa dibilang seperti itu nggak, Bang? Boleh ya. Boleh. Karena emang pengetahuan sosok yang di sebelah saya ini benar-benar udah, menurut saya pribadi sih luar biasa luas gitu kan. Walaupun emang beliau tinggal di desa, tapi pengetahuan politiknya sangat-sangat luas. Oke, ini dia Bang Ahmad Subhan. Apa kabar, Bang? Baik, alhamdulillah baik. Udah lama ketemu. Iya, udah lama banget nggak ketemu, dan kita baru bisa ketemu pada malam hari ini. Jadi grogi. Sama, saya juga sih sebenarnya ketemu sosok senior saya. Sebagai informasi, jadi Bang Subhan ini adalah sosok yang pertama kali menjerumuskan saya dulu pada tahun 2010 masuk ke arena politik praktis dan langsung menempatkan saya sebagai ketua PAC ya. Iya. Mau tanya itu dulu, Bang? Boleh. Karena apa sih, Bang? Iya, alasan Abang waktu itu menarik saya buat menduduki jabatan PAC. Nah, ini bicara ini, kriteria. Satu di antaranya itu kriteria. Saya banyak melihat teman-teman muda. Aduh, siapa sih kira-kira nih ya? Nah, terus saya rasa ada di diri kamu, Jal. Kritisasinya ada. Iya. Terutama dalam apa sih obrolan. Saya akhirnya menyikapinya seperti itu, barangkali ini mampu nih, walaupun bocah masih muda di saat itu, tapi untuk menggarap dunia sosial politik tadi dia udah mampu. Bacaan saya kan gitu. Kan gitu. Yang pada akhirnya tertujulah saya minta rekom. Karena mereka pikir saya percayalah Bang Subhan. Siapa yang dipilih pasti itulah, kan gitu. Makanya saya cari di saat itu, gitu. Ya diterima kan pada akhirnya kan. Karena apa? Ada proses. Di saat saya temukan juga, silakan aja temui, silakan ajak bicara, kan begitu. Menurut saya mampu begitu kan. Akhirnya kan ada jawaban mampu. Ya itu ngebacanya tadi, karena emang ada satu bentuk karakter anak muda yang sudah terbentuk tentunya ya. Mungkin dari sumber daya kamu yang tadinya berteman waktu di saat sekolah dan sebagainya, dan pada akhirnya saya menjudge ini mampu. Itu aja. Makanya, tapi ada mudah-mudahan saat itu akan jadi ada edukasi di situ, ada pendidikan politik juga untuk memperkuat atau belajar juga gitu loh tentang apa sih
politik praktis di dalamnya, yang pada akhirnya padahal saya juga calling down juga, yang pada akhirnya kan begitu. Iya. Buat pelajaran aja intinya, buat belajar. Emang sih pada waktu itu saya benar-benar belajar banyak gitu kan tentang dunia politik gitu. Yang sebelumnya saya tuh benar-benar yang nggak tahu gitu kan, bahkan si cenderung apatis yang nggak mau tahu sama politik gitu kan. Tapi setelah saya ada di struktur kepengurusan partai gitu kan, jadi sedikit lebih tahu tentang apa itu partai gitu kan. Apa sih yang digerakkan orang-orang yang ada di dalam partai itu? Kepentingan. intinya ya, kepentingan ya. Anak muda yang coba diajak berkepentingan. Iya. Ya, kita nggak terlalu lama bahas flashback soal masa lalu itu kan, karena emang ya udah lama juga ya, 2010 ya. Oh, kan main. 2010 sekarang udah 2020 gitu. Sengaja pada kesempatan kali ini saya mengundang Bang Subhan untuk ngobrol gitu kan, karena saya punya sedikit rasa kegelisahan gitu sebagai sosok anak muda gitu kan, kalau masih dibilang anak muda ya. anak muda gitu. Saya juga masih muda. Sama-sama muda ya. Jadi gini loh Bang, saya punya bahasan sama Abang gini. Emang saya jujur emang mau ngebahas soal politik saat ini sama Bang Subhan ini, tapi bahasan politik yang nggak usah yang terlalu melebar, nggak usah terlalu luas gitu kan, karena emang ya kita tinggal di desa gitu kan. Ya saya mau bahas politik desa sama Abang gitu. Siap. Dan kaitannya dengan anak muda yang saya bilang tadi gitu kan. Anak muda yang kebanyakan cenderung apatis sama politik desa gitu kan, cenderung yang nggak mau tahu, sebodohan gitu. Desa mau dipimpin orang seperti apa gitu kan, desa mau dikendalikan oleh orang-orang seperti apa gitu kan. Banyaknya tuh anak-anak muda berpikirnya yang apatis gitu. Menurut Abang gimana kalau soal fenomena keapatisan anak muda di politik desa itu? Tergantung kepemimpinannya kembali. Selain kita banyak faktor X, misalnya kalau cara nasionalnya itu budaya mempengaruhi, tapi ada juga ini sistem. Iya. Sistemnya sistem di kepemerintahan desa. Sistemnya di pemerintahan desa. Oke. Bagaimana dia bentuk, dia jalankan. Kalau menurut pandangan anak muda yang punya ide-ide kreatif bagus, ataupun dia ini seorang mumpuni, pada akhirnya terbunuh karakternya yang pada akhirnya dia apatisasinya ada gitu loh. Iya. Males dengan gue bikin males kan gitu, karena sistemnya dia juga mungkin begitu. Ini kan beragam, ada yang sudah terbentuk desa itu bagus, yang mendewasakan, bener-bener mendewasakan anak muda, ya diedukasikan gitu dari satu bentuk wadah, misalnya Karang Taruna misalnya, ataupun apa, dia diajak bicara. Nah itu faktor itu, ada nggak bentuk sistem diajak bicaranya anak muda itu? Ya ini yang pada akhirnya. Nah kalau seandainya anak muda kita tidak ajak bicara dalam bentuk politik praktisnya, dia juga akhirnya ngapain dia ngomong juga enggak. Iya. Kan gitu akhirnya. Dia semakin jauh. Ditambah tadi kondisi juga, kondisi mempengaruhi ekonomi ya. Daripada gue mikirin begitu, gue juga anak muda yang butuh harus kerja ke depan, buat gue harus berkeluarga dan sebagainya. Ada yang akhirnya terbentuk pendidikan udah oke, gitu kan. Taraf hidup masyarakat desanya ya lumayan stabil lah gitu kan. Tapi anak-anak mudanya masih apatis. Ada lucu jadi bahasa saya. Mana bos yang punya kopi nih? Aduh. Oh ya, informasi lagi. Jadi saat ini kita sedang berada di Markop ya, Marji Kopi gitu di Batu Jaya di Teluk Bango. Desa Teluk Bango. Desa Teluk Bango. Kayaknya lagi bikin kopi, Bang. Iya. Nanti setelah bikin kopi dia kita ajak ngobrol gabung di sini. Oke, Bang. Gimana, Bang? Menurut Abang? Apa ya, kembali tadi saya masih lebih kepada siapa sih yang memimpin. Gitu. Dan asalnya sistem pemimpin di desa itu
dibentuknya seperti apa sistemnya. Iya. Nah, cuma tadi kembali sumber daya manusianya, SDM-nya ini ya, Iya. mampu enggak dia sebagai kriteria pemimpin. Nah, harusnya sumber daya manusianya itu juga harus jelas. Iya. Karena ini memimpin banyak orang dan pertanggungjawabannya juga sama Tuhan. Memimpin itu. Kajiannya luas nih kalau bicara pemimpin dan pemimpin, iya kan? Nggak usah terlalu luas. Iya, nggak terlalu luas. Bisa sampai pagi kita ngobrol. Iya. Cuma ya tadi kalau mereka udah terbentuk, Iya. dari pergaulannya, dari pendidikan yang dia dapat, atau dari pergaulan atau lingkungan dia, itu tetap akan membawa dampak. Karena itu udah membentuk karakter. Iya. Dari pergaulannya, dari pendidikannya, menurut saya, oke. itu akan membawa dampak ke perilakunya. Cara dia memimpin. Iya. Yang saya dapat seperti itu. Yang pada akhirnya dari gaya-gaya itu mampu nggak sih mereka-mereka kepala desa itu membentuk satu apa jalan namanya ya ke teman-teman muda, karena anak muda. Satu wadah lah. Nah karena bukan karena teman aja, maksudnya untuk membentuk aja, ada edukasi di situ juga, ada pembelajaran yang diajak bicara kembali lagi. Kalau dia mampu tadi dia mengajak bicara, insya Allah anak muda juga kan care. Insya Allah ilmunya itu. Kalau seandainya dia coba untuk bergaya apatisasi, ya udah akan terbentuk lagi di anak muda itu juga apatisasi. Ngapain dia juga pernah ngajak bicara kita kok. Ya walaupun menurut pandangan saya mereka pada punya potensial yang bagus, dari pendidikannya bagus. Saat dia kuliah juga ada berbagai organisasi di kuliahannya, seperti misalnya apa HMI dan sebagainya, bukan terbentuk kan organisasi di situ. Dia coba untuk tuangkan, tapi di saat jadi kampung itu diajak bicara tidak, gitu kan? Dirangkul tidak. Kalau nggak dirangkul dia bersifat apatis, yang pada akhirnya bikin cerai-berai anak-anak muda potensial, pinter-pinter ini. Ya, dengan tidak diberikan kesempatan dirangkul, dipeluk, dia masuk wadah ini, gitu. Nah, baru di situ ada edukasi sosial, buka baju lu, kita berangkat jalan bareng, ayo kita majukan desa kita. Jadi secara nggak langsung Bang Subhan juga mau bilang kalau sikap apatis anak-anak muda terhadap politik desa itu karena pejabat-pejabat desanya sendiri apatis sama anak muda. Saya lebih cenderung ke situ. Tapi kalau saya diajak bicara, mungkin anak muda itu juga akan merasa bangga aku diajak bicara. Aku akan tuangkan pengetahuan gue di saat gue kuliah kemarin. Seperti ini organisasi, kan begitu. Dia akan akhirnya dia bersosialisasi ke teman, ayo. Nah, aja ada sistem pemimpinnya ini ada membuka diri nggak gitu ke anak-anak muda itu. Kalau nggak membuka diri, tetap anak muda akan jauh, apalagi mereka merasa udah pintar gitu loh. Ya kan? Ya akhirnya dia udah apatis. Dari sini. Yang jangan salahkan gitu loh. Kalau seandainya kita membutuhkan anak muda-muda kreasi atau muda-muda pintar, nggak mau ikut gabung dalam awalnya tadi. Ya itu sih Bang, kegelisahan yang bener-bener saya rasain gitu kan. Anak mudanya apatis, terus juga pegawai desanya cuek, nggak mau ngerangkul, ya udahlah akhirnya kayak gitu aja. Gitu. Iya, kalau bahasanya itu tinggal dia mau merangkul nggak sih? Dia mau diajak bicara nggak sih? Kan gitu ya. Nah kalau kita cuekin, dia kasih cuek, dia merasa sumber dayanya bagus. Dia merasa pinter. Gitu loh. Kalau seandainya kita ajak bicara, insya Allah lah. Insya Allah lah anak muda itu juga akan lebih care lagi menurut saya. Ini kan yang kita bicarakan, mampu nggak pemimpin-pemimpin desa itu merangkul dari berbagai anak-anak muda yang pola pikir dan fakultas yang berbeda lah, pengetahuan yang berbeda dan pengalaman yang berbeda. Ya akhirnya jadi satu masukan yang bagus kalau kita satukan. Dan pada akhirnya care-nya tinggi, akan jadi, menurut saya akan jadi maju desa itu gitu, karena kita butuh
pemuda, inget dong statement Soekarno, aku butuh 10 pemuda kita akan guncang dunia gitu. Nah, kita banyak banget, bukan 10. Iya. Mahasiswa yang keluar di desa kita itu hampir per tahunnya sekian gitu. Iya. Tapi pada kemana? Itu dia. Yang kita pada kemana? Ya tergantung tadi. Gitu. Mereka lebih senang berkarya di luar karena mungkin di luar mereka bisa lebih dapat penghargaan kali, Bang. Siap. Iya, dibanding sama mereka harus balik ke kampungnya sendiri, sementara orang-orang yang ada di kampungnya itu nggak peduli dengan Stop dulu. Iya. Ini apa nih? Hah? Ini vape, Bang. Gitu. Ini halal. Halal, bukan narkoba atau yang lainnya. Khawatir. Oh iya. Ini tuan rumah Marji Kopi. Ya, Marji Kopi. Marji Kopi udah siap kayaknya habis ngegiling kopi. Jadi yang spesial dari Marji Kopi ini, kopinya tuh bukannya kopi yang kita beli di warung saset digunting terus diseduh, Bang. Iya, gue deh. Iya. Jadi dia kopinya tuh digiling. Ada giling aja ya? Iya. Gilingnya dari mana bikin tuh? Ayo. Ayo siap, apa? Iya. Alhamdulillah. Jadi kayaknya lebih afdol lagi kalau kita sekaligus ngobrol sama yang punya tempat. Terus juga karena emang kebetulan aktivis juga? Aktivis. Dinas, mantan dinas. Iya, mantan dinas. Aktif di kepemudaan gitu kan. Pokoknya yang paling spesialnya lagi menurut saya, Bang, kenapa Marji ini kita ajak ngobrol di sini? Ya. Karena dari sekian banyak anak muda yang apatis terhadap kepemerintahan desa, Marji itu pengecualian dari itu semua. Itu yang menarik ya, anak muda gitu kan, tapi mau terjun langsung ke politik desa gitu kan. Bahkan beberapa tahun lalu kemarin sempat mencalonkan diri jadi kepala desa gitu kan. Rahasia. Kalau saya sih bacanya gini ya, Marji ini kan ya mungkin waktu kita sama-sama satu alumni SMP juga kan ya. Iya. SMP Negeri Batu Jaya ya. Saat itu kita tahu lah sepak terjang. Saya juga pernah ikut-ikutan di Radis juga kan, radio kan. Menurut saya punya talent saat itu, dan kebetulan juga dia bergaul jauh lebih luas. Maksudnya saat itu dia pergi merantau untuk mencari ilmu yang lebih luas lagi. Dia datang langsung mencalonkan. Kaget kita dengernya. Gila, berarti dia sosok orang yang peduli. Itu. Mungkin ada beberapa tokoh di desa tersebut yang menginginkan saat itu. Iya. Yang pada akhirnya satu contoh pemuda yang peduli dengan pemerintahan. Itu harus ada apresiasi banget gitu. Sedikit soalnya orang-orang seperti Marji itu sedikit banget gitu kan. Banyak anak-anak muda yang terbunuh karakternya. Iya, terbunuh karakternya gitu. Menurut ente, Ji, gimana? Gitu kan? Yang tadi kita bahas tuh gitu kan, anak muda tuh apatis terhadap politik, terutama politik desa gitu kan. Karena yang tadi udah Bang Suban jabarkan, jadi para pemimpin di desa tersebut tuh kebanyakan emang nggak mau ngerangkul gitu terhadap keberadaan anak muda yang sebenarnya potensial gitu. Kalau menurut ente itu seharusnya gitu kan, bagaimana sih sikap anak muda? Pendapat nih? Iya, pendapat pribadi. Kembali, kenapa anak muda ini apatis ya? Iya. Karena nggak ada tempat bermain untuk mereka berkreasi. Itu menjadi problem, ya kan, menjadi problem. Jadi sebenarnya anak muda ini nggak semata-mata dia apatis, enggak. Saya yakin di lubuk hati yang paling dalam para anak-anak muda ini punya potensi, punya keinginan kuat, tapi berhubung karena nggak ada tempat bermain seyogyanya seorang anak muda. Lebih spesifik lagi tempat bermainnya. Iya, artinya banyak yang nggak bisa mengartikan tempat bermain anak muda ya, Bang ya. Membentuk kali-kali ya. Iya. Jadi wadah lah. Wadah mereka untuk mengeluarkan semua bakat-bakatnya, mengeluarkan potensinya, sekalipun itu adalah potensi untuk mengkritik. Ini sama sekali tidak ada, ya. Dan ini perlu menjadi catatan baik juga untuk semua para pemangku jabatan, bahwasannya potensi anak muda itu nggak boleh didiskriminasikan lah, nggak boleh didiskreditkan. Artinya banyak yang berpendapat gini. Jadi banyak yang berpendapat anak muda nanti aja lah lo mah
gitu kan. Iya. Ini kan, ini mindset yang sering kita jumpai ya. Iya. Karena lu belum pengalaman, Bro. Nah, lu artinya lu naik waktu dulu apa udah pengalaman? Nah, ini kan menjadi masalah. Padahal kalau misalnya kata-kata pengalaman itu dibedah lagi secara dalam kan, belum tentu mereka yang itu pengalaman. Iya, jadi gini. Iya, betul. Jadi masing-masing punya kelasnya lah. Iya. Ketika orang yang berpengalaman di tesnya bahkan ada gini. Kualitas sebuah nakoda terlihat ketika terjadinya badai. Ini untuk seorang yang sudah memangku jabatan. Tapi untuk anak muda, untuk mengetes kemampuan anak muda, ya, you harus ngasih kesempatan dong. Lu baru bisa menilai, gitu. Kalau kesempatannya nggak ada, ya kapan you bisa ngetes dia, gitu. Ini yang harus diketahui, Bang ya. Harus diketahui oleh siapapun yang bermain seperti itu. Itu mindset yang harus ada. Artinya untuk yang anak muda, ya yuk belajar, gitu kan. Ketika yuk udah merasa punya kemampuan untuk melakukan sesuatu di wilayah yuk atau di daerah yuk, ya udah, bismillah, lu jalan, ya kan. Soal hasil nanti urusan belakang, yang penting jalan aja dulu, gitu. Itu yang menurut gue sih. Nggak, sebenarnya sih kan dari kepemerintahan sendiri gitu kan sudah menyiapkan wadah nih, gitu kan. Buat yang orang-orang tua punya posnya sendiri gitu kan, buat contoh Karang Taruna gitu. Contoh Karang Taruna gitu kan. Di desa kan ada Karang Taruna yang seharusnya diisi oleh anak-anak muda kreatif gitu kan, sehingga membentuk desa tersebut yang menjadi kreatif gitu kan. Selama ini fungsi Karang Taruna yang ada di desa itu sebenarnya jalan atau mohon maaf nih, ada yang sudah terbentuk bagus, cuman prosentasinya cuma ada dari sekian 303 desa yang ada di kabupaten kita nggak sebutkan, 300-an itu ada persentase sekian puluh persen masuk dalam kategori Karang Taruna yang bagus. Yang udah kalau masuk, kita persempit lagi skalanya di Kecamatan Batujaya di 10 desa, menurut pandangan Abang pribadi ada nggak 1 atau 2 desa yang Karang Taruna terbentuk bagus? Karena saya ngacunya lagi Karang Taruna kecamatan juga acak-acakan. Berarti Karang Taruna di desa pun acak-acakan. Karena semuanya ada dari pembelajaran mereka di desanya. Melajulah dia ke kecamatan, melajulah dia ke kabupaten, kan begitu. Di saat di kecamatan yang buradul, basically dasarnya di pemerintahan desa, berarti berantakan, tidak ada Karang Taruna, cuma ada nama toh, kan begitu, Bro. Yang bacanya begitu. Menurut saya juga, saya bukannya menjas nih ya, kayaknya, mohon maaf, belum ada terlihat satu Karang Taruna dari 10 desa yang ada di Batujaya yang menonjol. Beda kita kalau tadi banding lihat tetangga sebelah misalnya, negeri sebelah, kalau pandangan kabupaten sebelah nggak enak, itu udah bagus. Sungguhnya pemerintah memfasilitasi, karena Karang Taruna ini berdiri sendiri, dia ada jalurnya sendiri, kan gitu. Kalau seandainya didewasakan, dia akan jadi dewasa. Yang kita pertanyakan, pemimpin ini di desa mendewasakan enggak gitu, memberi peluang enggak ke anak muda itu, ke Karang Taruna itu. Kadang-kadang kepentingan politik mempengaruhi, dibentuklah Karang Taruna ciptaan gua, gimana kata gua, tidak melepas tuh, maksudnya bicara ini melepas, mendewasakan dia. Jangan, ya lo bentuk Karang Taruna, tadi gua cetak hidung lo, gua pegang butut lo, lah gimana bisa berkembang? Tapi biarkan dia berdiri sendiri, karena emang ada wadahnya, kan begitu. Mungkin gini, kalau dari sudut pandang saya, mungkin kalau bicara anak Karang Taruna di wilayah Batujaya, mungkin ada, tapi nggak maksimal. Ada, mungkin ada. Emang ada gitu. Cuman nggak maksimal. Nah, kemudian kadang mereka kehilangan arah. Gue sebagai anak Karang Taruna, apa sih yang bisa gue lakukan? Dan ini fungsinya untuk orang-orang yang lebih dewasa tentunya ya. Artinya orang-orang yang sudah dewasa dan sudah punya pengalaman. Nah, mereka lah yang
yang mengarahkan lah gitu loh. Jangan justru menutup pintu, tapi mengarahkan. Nih, lu harus begini mengarahkan ya. Bukannya memegang kendali. Bukan, mengarahkan. Ya kan, untuk mengarahkan kemana nih? Lu harus jalan, you harus melakukan ini. Karena opsi Karang Taruna di masing-masing desa ini udah sesuai undang-undang loh. Jadi undang-undang itu mengamanatkan di desa, ya undang-undang desa ya. Di desa itu harus terbangun sebuah Karang Taruna. Berarti ketika undang-undang desa itu sudah berani mengamanatkan sebagai Karang Taruna, berarti ada fungsinya. Nah, fungsinya inilah yang mestinya ditajamkan kepada para pemimpin-pemimpinnya, gitu kan. Contoh misal, ketika sekarang kita lagi serang virus yang luar biasa, corona, disitulah hadir Karang Taruna. Makanya mungkin dari abang saya tadi bilang Karang Taruna belum ada yang menonjol, karena belum ada sentuhan anak muda yang dirasakan oleh para masyarakat. Ini yang menjadi masalah, gitu loh. Ambil bagian terpenting di masing-masing wilayahnya. Apapun event besar yang dilakukan oleh pemerintah, anak Karang Taruna tampil di situ. Dan ini yang tadi saya bilang, tidak adanya, mungkin ada tempat bermain, tapi untuk sementara di closet dulu gitu, tutup dulu gitu. Ya intinya sih gini, memberi kesempatan, beri kesempatan, percayakan mereka, karena mereka punya sumber daya, gitu. Nah kadang-kadang tadi karena ini adalah kepentingan politik, yang dibentuk yang mau nurut sama hanya, gitu. Tapi tidak mempiurkan, melepas. Oh udah bagus, akan lawan politik gua. Itu banyak dibenturkan, dikaitkan dengan kepentingan politik yang pada akhirnya tadi apatisasi terbentuk juga begitu, kan gitu artinya. Ini kita kembali ke tematik nih ya, adalah tentang kenapa sih anak muda apatis gitu ya, tentang ke pemerintahan desanya gitu kan. Ya tadi diantaranya, coba beli dia, lepas dia gitu loh. Kita juga. Oke, begini contoh, Marji kemarin nyalon kepala desa dan dapat misalnya, dia udah melepas, udah mana nggak ada warga yang milih gua yang bukan, lepas itu, lepas semua, lo semuanya warga gua. Lu anak muda kan gitu bahasanya. Jadi gabung, gua beri kepercayaan ke lo untuk tadi, bentuk ada wadah lo. Diajak bicara, dirangkul. Nah kalau nggak dirangkul dia jauh. Akibatnya timbullah tadi karakter apatisasinya, apatisnya gitu. Udah kalau bicara dibutuhnya berubah dari apatisasi atau apatisme. Nah yang berepot apatisme. Ini udah menyangkut idealisme lah dia. Yang padahal ini semakin jauh. Karena tadi kurang kepercayaan. Iya maksudnya begitu nih. Ya gitu ya. Kalau cuma sekedar apatis yang mungkin karena dia ketidaktahuan dia sampai akhirnya dia malas untuk gabung gitu kan. Itu sih menurut saya masih ada di taraf kewajaran ya. Saya sih yang lebih khawatirnya tuh anak ini tuh ya sosok-sosok anak muda yang apatis itu anak-anak yang cerdas, yang benar-benar sudah mengerti organisasi itu seperti apa gitu kan, punya keilmuan yang cukup mumpuni, tapi apatis. Nah itu sih menurut saya yang paling berbahaya. Makanya hadirkan sosok kepala desa yang mempunyai sumber daya yang bagus dengan punya basically keorganisasian. Dia akan tadi membentuk itu. Kalau selama yang kita pilih adalah mohon maaf kecebelece ya kita nggak bisa sebutkan ya itulah makanya tergantung apa juga ikutin pemimpin. Pemimpin nyebur begitu kembalinya ya. Nah iya menurut saya begitu, mohon maaf ini kalau saya salah disanggah, itu salahkan. Bacaan saya begitu Ji. Jadi tergantung tadi kepala desanya itu. Kalau bicara masalah kenapa bisa terjadi seperti itu, mungkin budaya mindset awalnya para calon-calon kepala desa, ketika dia menjadi kepala desa, dia menjadi seorang pemimpin, ya kan. Nah, problemnya rata-rata di Kabupaten Karawang, pokoknya khususnya di Batu Jaya, ketika dia menjadi kepala desa, dia basis kepala desa yang dia miliki adalah kekuasaan dan politik. Padahal kalau kita kaji lebih dalam lagi terhadap undang-undang desa yang dikeluarkan sama pemerintah, kepala desa ini
basisnya bukan kekuasaan tapi layanan. Oke. Jadi ketika dia mindset kepala desanya adalah basisnya adalah sebuah pelayanan, maka semua program, semua kegiatan yang dilakukan oleh kepala desa adalah pelayanan. Contoh kecil, ngurus KTP, ngurus KK itu bagian dari apa? Bagian dari pelayanan. Maka dia akan menjadi skala prioritas, ya kan? Cara kerjanya seperti apa? Ya untuk aparat desa yang lain, jadi kasih fungsi cara kerja. Yo harus melayani ya masyarakat gue, gitu kan? Kalau lu enggak, ya lu masuk ke pecat deh, gitu kan? Kasih dia prototype atau SOP-nya lah, gitu. SOP-nya sebuah pemerintahan. Tapi berbeda dengan mindset pemimpinnya adalah basisnya politik, basisnya kepemimpinan, kepentingan politik. Maka apa yang terjadi? Ketika ada yang ngurus KTP, KK, gitu kan, dilihat sama dia, ini kemarin dukung gua bukan ya? Kalau dukung gua oke lah, segera mungkin nih, gua kerjain, karena bahan politik untuk yang akan datang. Ya, jadi mudah-mudahan menjadi edifikasi ya, menjadi edifikasi kalau bahwasannya ya kalau kepala desa atau di pemerintahan desa itu ya udah basis pelayanan, nggak ada tawar menawar, basis pelayanan apapun dilayani, gitu loh. Mulai dari surat penyurat, apapun yang masyarakat butuhkan, ya layanin dan dikerjakan di desa. Termasuk dalam melayani anak-anak muda dengan ide-ide kreatif. Betul. Kan begitu ya, memberi kepercayaan. Gitu. Kalau kita bicara soal kapasitas pemimpin yang seharusnya melayani, gitu kan, seharusnya bisa merangkul anak-anak muda potensial supaya bisa ikut bergabung membangun desanya, gitu kan. Ternyata kan kebanyakan, gitu kan, saya sih nggak bilang semua kepala desa yang ada di sekeliling kita itu gagal dalam mengurus anak muda, gitu kan, tapi kebanyakan kebanyakan emang mereka tuh gagal dalam mengelola anak-anak muda potensial yang ada di desanya, gitu kan. Ada kesalahan sistem pemilihan kepala desa nggak sih yang mempengaruhi itu, sehingga yang kita dapat tuh kepala-kepala desa yang kurang bisa mengelola desa dan mengelola anak-anak muda kreatifnya, gitu. Abang yang jawab. Ini lebih pengalaman ya, politik desanya lebih matang ya. Kalau kita mengacu dari apa ya, yang kita lihat dulu dah, sistem demokrasi ataupun gaya pemilih Indonesia terlalu tinggi. Tadi kita bahas di desa, sama sungguhnya mah. Bagaimana bottom up, top down itu dari atas itu mengajarkan sistem demokrasi itu. Yang mengajarkan, mengajarkan. Ada edukasi, ada pemberdayaan, pemberdayaan politis dalam sistem memilih seperti apa bagusnya. Jangan disumbarkan pluber dengan gaya memilih pada dasarnya sistemnya dibentuk duluan, gitu. Yang kita nggak tutupi lagi ya pragmatisme itu. Jadi nggak ada seolah pendewasaan politik itu cuma di mulut. Tapi tidak untuk ada edifikasi tadi. Dikasih pendewasaan politik kepada masyarakat ke grassroots langsung. Bahwa kita butuh pemimpin loh. Gitu. Nah, ini mengacu dari atas juga mereka. Kalau bacaan saya seperti itu ya, intinya ingin menjadi sesuatu itu tadi menghalalkan segala cara. Bahkan akhirnya yang pada akhirnya yang penting gue dapet lah, gue menang, gimana caranya. Nah itu kan bodoh. Menurut saya bodoh, pembodohan publik, pembodohan lah intinya. Nggak ngasih pendewasaan politik. Karena butuh sosok pemimpin. Bukan apa ya, sosok raja gitu. Saya suka ngomongin dah. Untuk bicaranya ke situ itu tadi karena menyangkut maju dan tidaknya desa tersebut. Tergantung tadi pemimpin yang terpilih itu syarat dengan pengalaman enggak? Karena nomor satu adalah mereka ilmu pengalaman mereka bergaul mereka gitu. Di luar dia mau belajar. Belajar itu bukan berarti dia harus sarjana. Sistem pemilihan
kepala desa di sekitar kita tuh karena emang budaya pragmatismenya kuat gitu kan. Jadi ya kita belak-belakan lah, Iya. politiknya sungguh-sungguh luar biasa gitu kan. Tapi ya balik lagi pertanyaan sekarang ke Marji gitu kan. Iya, Ya, yang sosok pernah- anak muda yang pernah langsung mengikuti Iya, pencalonan gitu ya. kontestasi yang Ya, berbiaya luar biasa. Bahkan kemarin saya Bombastis. sempat tanya ke dia, jujur-jujuran deh kemarin habis berapa? 1 miliar lebih bang. Iya. Luar biasa gitu kan, begitu mahalnya gitu Politis. ongkos buat jadi Ongkos politik seorang ya? kepala desa, ongkos politiknya gitu kan. Ya kan yang udah tadi terbentuk sistemnya. Iya. Terbentuk sistemnya seperti Ada harapan nggak sih gitu kan ke depannya mungkin 10 atau 20 atau 30 tahun ke depan politik desa tuh bisa menampilkan Ajari dulu. yang Ajari kapan dulu. gitu. Berarti dari atas. Mengajari sistemnya. Insya Allah di bawah juga ini. Apa-apa juga tadi kembalinya kan. Top down-nya dari atasnya, Iya. bukan button up, bukan dari bawah. Iya, dari atas ke bawah. Nah iya ajari. Tapi kalau dilihat dari nominal angkanya lebih gila di sini loh, Bang. Hah? Begini pembedaan. Kalau bacaan saya nih ya, mohon maaf ya. Kalaupun di salah mohon maaf. Iya. Ya ini mohon maaf nih jalan yang punya ini yang punya channel. Sistem pemilih kepala pilkades dengan pilkada Iya. itu sangat berbeda. Iya. Pilkades tahu sendiri bersentuhan langsung. Oke. Padahal gajinya berapa sih kalau bicara kan? Itu kita sempat bahas itu, Ji ya. Lah iya berapa Bahas sih? gaji. Tapi emang egosentris di sini. Prestis. Iya. Iya. Egosentris karena bersentuhan dengan masyarakat. Iya. Masyarakat kalau udah dibakar, Iya. ini bisa sistem bakar soalnya. Iya. Apapun beda. Banyak yang hidup, banyak yang mati hidup lagi. Itu. Makanya pilkades sangat dikhawatirkan. Kalau bisa jangan ada pilkades dah. Karena gara-gara pilkades ini ditutup di pagar. Iya. Jadi hubungan sosiologi atau sosialnya juga butuh waktu untuk bersosialisasi lagi karena ada masih traumatik. Nah itu pernyataan menarik tuh Bang. Kalau bisa mah nggak usah ada pilkades. Abang ada di posisi itu? Mampu nggak pemerintah menciptakan sumber daya di desa itu? Iya. Kan begitu kembalinya. Nah kalau sistem sampai pemerintahannya seperti kelurahan, kelurahan kan di bawah naungan pemerintah karena wilayah itu udah mampu, Iya. sumber daya udah mampu, Iya. bisa menggaji, kan begitu larinya. Iya. Penghasilannya udah cukup diambil sama kota, iya kan? Kalau kita kan emang di desa bahasanya, penghasilannya apa? Emang banyak pabrik. Kan gitu ya, banyak perusahaan-perusahaan ya mungkin kalau perusahaan-perusahaan ya ambil lah karena bicara otonomi daerah kan bicara otonomi kampung itu bagus gak udah lu besok dari gua aja nih dari kecamatan nih lurah lu nggak usah ada pemilihan karena dari sumber daya yang ada juga cukup menggaji. Pada prinsipnya gini, maaf. Pada prinsipnya bisa saja sebuah desa itu berubah haluan menjadi kelurahan. Iya. Yang betul ya pejabat bilang. Ketika desa itu sudah mampu secara finansial, secara kemapanan dirinya, SDM-nya, mungkin saja itu terjadi. Cuman kalau untuk daerah kita memang agak riskan dan agak susah ya. Dan kembali lagi hakikat dari sebuah desa itu apa sih? Kita pelajarin aja dulu. Bedanya desa dengan kelurahan itu apa? Kenapa desa itu ada pemilihan lurah? Ya kan? Yang saya pelajari adalah desa yang sangat berharga itu dan punya daya jual tingginya. Kenapa desa itu ada kepala desanya? Karena ada unsur budaya, ada unsur kekeluargaan di situ. Makanya kalau ada yang bilang keluarga itu udah nggak zamannya, nah ini salah besar kalau menurut saya. Kenapa desa itu perlu ada sebuah kekeluargaan? Ketika kepala desa mempunyai program, punya apa, kalau dilakukan dengan sebuah guyup kekeluargaan, maka yang terjadi desa itu akan berkembang, ya kan? Dan semua program yang dilakukan oleh si kepala desa ini akan berjalan mulus, ya karena tadi ada unsur budaya, unsur kekeluargaan, ya unsur gotong royongnya tinggi, berbeda loh dengan kelurahan. Dikerja atau enggak, gue udah digaji sama pemerintahan, gitu loh. Jadi nggak ada unsur gotong royongnya kalau kelurahan. Ya itulah yang menyinggung soal gotong royong dan kekeluargaan gitu kan. Oke kalau misalnya sistemnya berjalan dengan sebagaimana mestinya gitu kan. Tapi kalau misalnya kasusnya seperti kasus yang tadi sudah dibilang di awal gitu kan, basis politik gitu kan. Gue sih mau lebih melayani ke
orang-orang yang tadinya milih gua gitu kan, orang-orang yang nggak milih gua, ya mohon maaf gitu kan. Nah kalau seperti itu kan, jadi sistem kekeluargaan, sistem gotong royongnya akan hilang. Butuh pemimpin yang hatinya luas, Bang. Masuk kategori itu. Butuh Ya. pemimpin yang hatinya luas. Betul tadi Abang punya barometer sendiri pribadi ketika memilih pemimpin dilihat dari rumah tangganya seperti apa. Oke. Itu bagian salah satu indikator lah, Bang. Nah. Ya butuh sebuah pemimpin yang hatinya luas untuk menangkap apapun keluh kesah dari masyarakat, ya entah dia itu dari pendukung ataupun tidak. Ya kalau misal pemimpin hatinya sempit tidak luas, mungkin hal itu sulit untuk dilakukan. Gitu. Artinya, dan kita sebagai anak muda, fungsi intinya adalah mungkin memberikan kritik. Iya. Ya kan? Karena anak-anak muda ini yang punya potensi di zamannya, Iya. ya, mana yang lebih bagus, mana yang enggak untuk wilayahnya. Iya. Ya udah, diawali dari kritik aja, ya, kepemimpinan yang ada. Dan anak muda nggak usah dipertanyakan solusi, Iya. karena itu tugasnya pemerintah loh. Iya. Ya, iyalah, tugasnya pemerintah. Kalau anak muda ini mengkritik kemudian dituntut, lo jangan kritik doang dong, kasih solusinya. Iya. Udah lu nggak usah jadi pemimpin. Iya. Anak aja muda Udah aja. aja. Ya kan? Nggak apa-apa. Jadi ketika anak muda yang mengkritik, ya si pemangku jabatan harus menerima dan dia mengoreksi. Ya kan, mengkritik apa ambil, gitu kan. Dan nah, tadi saya bilang perlu hati yang luas untuk menangkap semua sinyal-sinyal dari setiap elemen yang masuk, gitu. Insya Allah kalau pemimpin punya hati yang luas, desa tersebut akan berseri lah, ya, dimana masyarakat desanya senang ketawa, tidak ada kepentingan politik, tidak ada diskriminatif, dan ketika semua diskriminatif itu sudah hilang, maka saya yakin ya si kepala desa itu akan semakin mudah untuk melakukan pekerjaannya. Itu aja. Satu, kalau kita ingin mendapatkan hasil tani yang bagus, hasil padi yang bagus, cari bibit yang bagus, dari sarana produksi dan sarana operasionalnya mumpuni cukup, hingga ke Promodia, kasih pemupukan yang bagus juga, jadilah pemimpin yang jadilah padi yang hasil yang bagus, dengan terutama dari basic dasar adalah ekologi tanah. Butuh berapa sih dari lahan tanah gue ini, urea TS-nya gitu kan? Ah cukup sekian, coba dipaskan gitu. Berarti kalau dalam memimpi butuh apa sih jadi pemimpin, sosok pemimpin yang bagus tadi? Ada kriteria-kriterianya. Terus bagaimana kalau misalnya kita punya pemimpin yang basicnya udah maaf gitu kan, kurang bagus, terbentuknya kurang bagus, dipaksakan karena emang dia punya uang, punya power, akhirnya jadi. Berarti kita punya pemimpin yang gagal, seperti itu ya? Kalau saya nggak bicara gagal, nggak. Kita kembali lagi, mungkin ada satu di antaranya, atau ada berapa persentasinya, karena sistem pemilih yang sudah terbentuk. Kalau menurut bacaan saya, kalau ada pemberdayaan politik tadi, pendewasaan politik dalam pendewasaan memilih, dipiurkan, mungkin pemilih itu akan lebih dewasa dalam memilih. Mungkin. Ini kan bicaranya sistemnya udah dibentuk begitu. Mohon maaf, cuma tukang A karena dia punya duit banyak, padahal basically-nya atau SDM-nya nggak ada, pengalamannya nggak ada, karena faktor X dia punya uang. Ini banyak fenomenal ini terjadi karena tadi pemerintah tidak ada pemberdayaan yang langsung tanpa terjegal ya. Ini kan terjegal karena kepentingan politik larinya yang pada akhirnya cuma sebagai omongan statement doang. Bahwa itu harus ada pemberdayaan, pembelajaran, ada edukasi begitu. Nol, yang pada akhirnya tadi sistemnya dibentuk oleh top down dari atas. Jadi nggak bisa disalahin ya kalau misalnya anak-anak muda di sekitar kita tuh apatis,
jangan disalahin. Karena emang pertama sistem. Nah, ya, sistem yang terbentuk tuh bukan sistem yang dipahami anak-anak muda potensial yang di organisasi yang mereka alami di kampus atau di mana gitu kan. Keduanya ya karena emang tidak ada upaya merangkul gitu ya. Iya. Oke, karena udah cukup ada hampir 1 jam ya kita ngobrol ya. Gitu. Saya minta ini dong statement closing lah dari Bang Subhan pertama gitu kan tentang balik lagi ke tema kita tadi gitu kan soal apatisme anak-anak muda terhadap politik desa itu gitu kan. Berikan kesempatan mereka, berikan kepercayaan mereka, berikan kepercayaan kepada mereka, ajak bicara mereka lah, ini begitu bahwa Bodi itu mampu. Iya. Rata-rata. Dari situ aja mungkin. Enggak sih. Kalau dari Marji gimana seharusnya gitu kan sebagai perwakilan dari anak-anak muda? Kalau menurut saya sih sederhana, anak muda itu yang menurut Yo baik kerjakan aja. Soal hasil untuk sementara kapasitasnya jangan dipikirin dulu. Iya, siap. Ya, artinya dengan catatan semua PC NT, PCU itu bagus. Kalau menurut you bagus, kerjain. Jangan diam. Karena kalau semakin banyak anak muda diam, maka orang yang nggak benar semakin banyak untuk berkeliaran. Gitu. Jadi kerjain aja dulu. Jadi kerjain soal hasil. Belakangan aja. Nanti dalam hal kita mengerjakan sesuatu, karena banyak sesuatu pula yang bisa kita ambil. Karena kembali lagi, kalau membentuk satu organisasi, baik kepemudaan, ajak bicara mereka, rangkul mereka dengan satu pemahaman yang sama, satu tujuan yang sama, visi misi yang sama, dan wadahnya kan sudah disiapkan. Pemerintah udah baik banget, wadahnya disiapkan. Tapi untuk menciptakan satu tujuan yang sama ini, makanya jadi kepala desa, berilah kesempatan, kepercayaan mereka. Dengan bentuk satu kesamaan, satu tujuan, satu visi yang sama, terapin. Insya Allah apatisasi itu nggak ada. Dia akan lebih care lagi. Terus bro. Oke, mungkin cukup itu aja yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini gitu kan. Sebenarnya sih kalau misalnya dikasih waktu lebih lama lagi pasti bakalan panjang lagi ya gitu kan. Tapi lagi. Sengaja lah gitu kita potong durasinya supaya nanti lain waktu lagi saya ada kesempatan buat ngundang Bang Subhan, buat ngundang Marji lagi, buat ngobrol-ngobrol lagi gitu kan. Kalau misalnya emang karakter orang tuanya seperti Bang Subhan yang mau memberikan kesempatan dan juga sosok-sosok anak mudanya seperti Marji gitu kan, yang ada niatan mau membangun, itu kelar masalahnya gitu kan. Thank you ya udah mampir. Oke, siap. Terima kasih banyak juga atas kopinya dari Marji Kopi gitu kan. Oke, cukup sekian dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.